Nissan March. Nah, ini yang lagi booming banget karena ada yang bisa menjual sampai 500 juta. Itu nggak kebayang, mobilnya udah tua, mobilnya kecil, dan mobilnya tuh segmennya tuh mobil yang mini untuk city car. Kayaknya nggak kebayang bisa menjual sampai 500 juta. Makanya saya penasaran banget untuk mereview namanya mobil kecil seperti ini. Nah, ini adalah Nissan March. Nah, Nissan March itu keluar di tahun 82 atau namanya tuh Nissan Micra. Itu yang generasi satunya. Kebetulan yang saya bawa itu adalah generasi yang keempat, tahun 2010 keluarnya, dan mengalami facelift di tahun 2014. Nah, berbarengan dengan faceliftnya, Nissan March itu pakai mesin yang baru juga di tahun 2014. Itu pakai mesin yang 1500 cc punyanya Livina. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya, ini yang saya bawa, ini tahun 2013, dia pakai mesin yang 1200 cc 3 silinder. Nah, gitulah pokoknya ceritanya. Dan Nissan March itu sampai sekarang hanya ada 5 generasi yang keluar di tahun 2016, yang terakhirnya, yang generasi ke-5. Tapi sayangnya di Indonesia nggak masuk. Padahal bentuknya keren tuh. Oke, saya nggak usah berlama-lama lagi untuk menceritakan sejarah karena bakal bosan banget melihat muka saya yang seperti ini gitu ya. Dilihat aja mobilnya. Dan inilah Nissan March. Sebelum memulai review yang namanya Nissan March, ada baiknya apabila sobat suka dengan channel Aspros Auto, segera subscribe, like, and share. Serta saya paling seneng kalau ada yang komen, karena dari komen kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru gitu di netizen Indonesia. Karena netizen Indonesia pinter-pinter. Oke, let's take a look. Front design dari Nissan March. Dari depan itu udah pasti, orang udah tahu signature-nya. Nissan March itu bulat-bulat, sampai lampunya tuh bulat-bulat. Dan bisa terlihat juga ini hampir menyaingi desain dari Yaris bulat atau Yaris Bapau. Hampir mirip tapi lebih kecil dan dibenyeng-benyeng sedikit gitu ya, menjadi lebih kecil. Dan bisa dilihat di sini, grillnya kalau yang pertama kali keluar tahun 2010 atau pre-facelift itu terlihat chrome di sebelah sini gitu ya. Sedangkan yang faceliftnya tahun 2014 itu berbeda sekali karena chrome-nya itu menjadi huruf V dengan nisannya dipindah ke bagian grill, itu bedanya. Terus bentuk headlampnya juga dia bulat-bulat gitu ya, dengan lampu sen di bagian sebelah sini kayak cileh gitu ya. Cileh, you know cileh itu adalah kalau di mata tuh bisa dilihat kalau bangun tidur tuh kotoran. Enggak bercanda. Jadi di sini lampu sennya, dan di sini masih pakai halogen, dan juga lampu kecilnya masih pakai halogen semua. Terus juga di bawahnya, nah ini grill yang pre-facelift itu seperti ini, jadi tersenyum gitu ya. Kalau yang tahun 2014 atau yang faceliftnya dia lebih tersenyum lagi daripada ini, dan bentuknya tuh lebih agak-agak sedikit kaku dengan lingkaran chrome di pinggirannya. Sama aja di tahun 2014 juga sama. Nah terus yang saya dari dulu nggak suka gitu ya dari Nissan March, terus Kia Visto, bumpernya yang pre-facelift gitu yang saya bawa, ini ada semacam yang gini, ini ini kurang berguna karena ini nempel ke bumper. Saya kira ini bisa diklotok gitu ya. Jadi kalau nenggar itu apa? Nabrak gitu, nabrak mobil sebelah sininya, ini masih bisa dicopot. Sedangkan ini buat apa? Karena nyatu. Jadi kalau nabrak itu harus dicat lagi sebumper. Jadi agak-agak percuma aksen seperti ini. Tapi untungnya di tahun 2014 itu udah nggak ada yang seperti ini. Terus yang di awal-awal itu belum ada fog lamp. Tapi ada aja yang menjadikan opsional dari dealernya gitu. Nah terus juga saya ini teringat dengan Toyota Yaris Bapau gitu ya, karena untuk potongan kap mesinnya itu lurus banget sebelah sini. Ini persis kalau dari sini nih, ini kayak Yaris. Ini tutupin lambangnya. Ini Yaris Bapau ya. Padahal ini adalah Nissan March. Terus di bagian kap mesinnya ada sedikit kontur yang sangat-sangat tipis sekali, hampir tidak terlihat. Nah dari atas ini ditarik ke sebelah sini menjadi bentuknya seperti V gitu ya. Ada konturnya dikit kalau diperhatikan. Terus saya cari-cari yang namanya kecerutan. What the meaning of kecerutan? Itu nggak ada di kap mesin. Canggihnya di Nissan March itu disumbutin di
belakang sini. Itu keren sekali. What the meaning of kesulitan. Sekarang kita ke bagian samping. Sekarang kita bahas di bagian sampingnya. Nissan March dari bagian samping itu saya tidak menemukan hal-hal yang unik. Dia bermain aman desainnya gitu, dan juga bulat-bulat gitu ya, hampir sama seperti Yaris Bapau yang agak dikecilin, digepengin, ditarikin ke belakang. Tapi saya menemukan hal yang unik di luar itu, karena koefisien drag-nya untuk sebuah Nissan March itu adalah 0,32, yang artinya bagus banget. Dan itu adalah mempengaruhi suatu keiritan BBM dari Nissan March. Nanti kita coba di bagian test drive-nya. Dan juga kita bisa lihat di sini dia udah pakai spion yang warnanya tuh two-tone gitu ya, walaupun dia sebuah Nissan atau city car gitu di dalam kota, itu nggak dibiarin dia tuh jelek gitu, tapi dia bagus pakai two-tone seperti ini. Biasanya kalau yang standaran gitu ya, city car standaran udah pakai spion angkot, tapi kalau ini enggak gitu, pakai spion yang bagus seperti ini. Terus juga pintunya sudah model tarik, dan juga ini tutup tangki bensin ya, ini gede banget untuk sebuah Nissan March yang bodinya tuh kecil. Terus juga dia pakai ban yang gede. Untuk sebuah mobil yang kecil biasanya dipakein ring 13, ring 14. Tapi Nissan March dia pakai ring 15 dengan profil ban 18565 ring 15. Coba bayangin. Dan juga dia ininya apa sih namanya teh? Untuk muat ban. Apa sih namanya? Ya itulah. Pokoknya untuk muat ban ini masih bisa dimuatin oleh ring 17, saking gedenya untuk lingkar ban yang bisa dimuatin di situ, sampai ring 17 juga masih oke di Nissan March. Tapi kalau saya sih senangnya yang OM-OM-an seperti ini. Nah, di sini ada yang unik sedikit gitu ya dari sebuah Nissan March, karena sloping roofnya di bagian pinggir sama di bagian sebelah sana itu aneh. Karena untuk sloping roof di sebelah sini yang pinggir itu sudah menuju ke bawah, sedangkan atapnya lurus. Ini lucu sekali di Nissan March. Jadi untuk headroomnya udah pasti lebih luas di Nissan March. Karena kalau dipaksakan gitu ya, untuk sloping roof sampai ke bawah sini di bagian pinggir, itu pasti headroomnya sedikit berkurang di Nissan March. Di bagian belakangnya, saya cukup senang dengan bagian belakangnya karena dia mewakilkan sebuah mobil city car tapi proporsional yang bagus Nissan March. Makanya nggak heran sampai 500 juta. Tapi yang kita jual di bawah 100 juta aja gitu ya, mestinya gitu. Nah, di bagian belakang ada apa aja? Ada topi belakangnya, ada third back lampnya, ada rear defoggernya, dan cukup lengkap untuk sebuah city car. Lucunya di Nissan tuh paling seneng yang namanya mengekspos handle bagasi nih. Nissan Livina, terus juga Nissan Serena C24, kayak gini semua. Handle-nya tuh di-expose. Ada lambangnya di sebelah sini, Nissan March. Terus di sini ada E. Saya sebetulnya belum belajar nih, ada tipe-tipe Nissan March apa aja. Kalau di sini ada tulisan E. Ada apa lagi sih? Biasanya kalau saya yang beli gitu ya, beli Nissan March, cuma pengen beli Nissan March dong, udah. Tapi nggak disebutin tipenya apa. Di kolom komentar ya. Bantuin saya. Terus juga di bawahnya ada tempat plat nomor. Di sini ada 2 sensor parkir, dan juga perbedaannya facelift dan non facelift atau pre-facelift. Pre-facelift itu seperti ini. Jadi ada belangnya di sebelah tengah tuh ada merah-merahnya, dan di sini lampu seinnya, di bawahnya itu lampu atretnya. Tapi kalau yang facelift itu lebih simpel lagi karena semuanya merah. Itu dikumpulin. Mau atretnya sama lampu seinnya tuh di bagian sebelah sini mepet gitu, kecil-kecil. Itu aja bedanya. Dan terjadi lagi gitu ya, yang pre-facelift seperti ini ada tonjolan lagi sebelah sini yang saya paling nggak suka itu dari sini. Ih, pengen dikelotokin gitu ya. Jadi kalau nabrak sini itu tetap aja gitu. Kalau kita harus ngecat, harus sebemper-bemper, bukan ini yang dilepas. Untungnya di faceliftnya, bumper belakangnya pun sudah berbeda, nggak ada lagi kayak gini-ginian. Saya jadi kalau beli, saya seneng yang facelift aja. Sekarang kita ke bagian interior. Sekarang kita berada di interiornya. Nissan March itu seperti apa rasanya? Kalau kesan pertama, saya duduknya tuh paling seneng karena joknya tuh empuk gitu ya, dan terkesan eksklusif untuk sebuah city car. Terus juga headrestnya juga udah terpisah gitu ya, keren. Saya supportnya enak-enak gitu loh. Nah, tapi kalau udah lihat dashboardnya untuk yang versi
facelift. Yang pertama kali keluar itu seperti ini. Yang agak maaf kecewe-cewean gitu ya. Kalau yang ini agak feminim gitu. Jadi kalau saya pakai sini, saya jadi agak-agak ngondek gitu ya. Iya. Nah, bisa dilihat di sini untuk kisi-kisi AC-nya tuh bulat-bulat semua gitu ya. Dari pinggir kanan, kiri kanan, terus sama yang di tengahnya itu bulat-bulat semua. Sedangkan yang faceliftnya di tahun 2014 akhirnya depannya itu agak-agak sporty dengan kisi AC yang kotak gitu. Terus juga di sini ada nuansa silver untuk head unitnya. Kalau yang facelift itu udah hitam black gitu ya, keren, lebih sporty lah. Terus juga di sini untuk climate controlnya tuh masih putaran-putaran kompor. Bisa dibuka sirkulasinya, bisa dibuka tutup dari luar ke dalam itu bisa ditutup. Ini lengkap banget ini. Arah semburannya juga lengkap. Terus juga ada heaternya, ada rear defogger. Ya udahlah. Ini paling lengkap untuk sebuah city car. Oke, kita bahas material dashboardnya keras-keras. Dan yang saya nggak suka ini kurang banget akomodasinya, gitu ya. Ini kan kalau yang progresif seperti ini, yang standaran, itu nggak ada airbag sama sekali. Di bagian setirnya juga nggak ada, di bagian sebelah sini juga nggak ada. Nah, biasanya kalau di bagian sebelah sini nggak ada airbag, itu konsol, bukan konsol, ini apa namanya? Glove box. Ini glove boxnya ini gede banget dan bisa dibuka. Kayak Yaris gitu bisa dibuka, Jazz bisa dibuka. Ini kayaknya, aduh sayang banget ini nggak bisa dipakein box gitu. Bener kan? Iya. Nah, di sini juga ada tempat nyimpen, oke lah gitu ya. Terus juga kecil banget, Pak. Nyimpen apa, Pak, di situ, Pak? Ini glove box-nya kecil banget. Buat nyimpen note catatan gitu, buku 1 biji gitu, Al-Qur'an gitu ya. Sebelah sini udah habis gitu. Itu aduh sayang banget. Ini akomodasinya bener-bener deh. Nah, untungnya di sini masih disediakan cup holder bagian tengah 2 gitu ya, buat nyimpen juga. Di sebelah sini masih ada, di tengah sebelah sini masih ada. Power socketnya di paling bawah, kayaknya di anak tirikan gitu, di paling bawah di sebelah sini. Nah, bagian speedometernya kita bisa melihat apa aja di sini ya. Dan ini analog, jadinya dominannya. Terus juga di sini ada odometer, ada trip A, trip B, lumayan. Terus sama keiritan bahan bakar. Nah, average-nya ada untuk rata-rata pemakaian BBM-nya. Terus juga berapa kilometer yang tersisa dengan bahan bakar yang tersedia. Ih, lengkap ini, sumpah. Untuk sebuah city car sih ini lengkap. Terus di sini kita bisa lihat apa lagi? Di sini ada wiper dengan intermittent. Interval time-nya juga ada. Terus di sini ada lampunya, biasalah kalau itu ya. Ada tilt steering-nya, tapi belum telescopic gitu ceritanya. Nah, di sini juga ada electric mirror, udah ada tapi belum retract. Terus juga di bagian pintunya sudah ada power window di keempat jendela dan auto down doang. Untuk di bagian drivernya ada central lock, ada window lock, dan di bawahnya ada yang namanya side pocket dengan untuk menaruh cup holder gitu. Bagian atasnya, iya nggak ada lampunya. Dan kok kebalik ya? Kacanya kan mestinya di sebelah sini ya. Oh iya, ini diciptakan untuk cewek, Pak. Kalau March dari Bumelis, Pak. Saya bingung, makanya yang beli 500 juta untuk siapa gitu. Saya jadi curiga. Pokoknya ini kacanya mestinya di bagian yang penumpang. Ini malah dikasih di bagian driver yang ada kacanya, kan bingung ya. Oke, ini lampu kabinnya oke lah. Ini ada reading lamp-nya cukup lengkap. Ini city car tapi lengkap untuk fitur-fiturnya, tapi untuk akomodasinya kurang. Sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang kita udah bagian belakang ya, row kedua sebuah Nissan March. Dan rasanya seperti apa? Untuk duduknya saya suka karena nggak terlalu tegak. Ini termasuk rebah. Terus juga kursinya sebetulnya lurus tapi panjang sehingga paha kita itu tersangga dengan baik. Ini enak duduk di Nissan March. Terus untuk kelegaannya oke lah, 2 jari ya. Untuk sebuah city car masih wajar, tapi kita bisa masuk selonjoran ke dalam bawah jok si kursi drivernya. Oke, headrestnya nggak ada, menyatu dengan joknya. Di bagian tengah itu nggak ada headrestnya. Dan di sini ada separator bagasi. Jadi kalau nyimpan barang-barang kayak gitu, nyebutin merek. Sini bisa taruh di bagian belakang. Di bagian tengahnya, di bawahnya itu ada. Di sini ada gundukan bagian tengah. Jadi duduk, tapi masih enak nih di bagian tengah untuk duduknya. Jadi kalau 3 orang di bagian belakang masih tergolong nyaman. Dan disediakan 3 buah seat belt kiri kanan. Itu udah 3 point.
Kalau yang bagian tengah masih 2 point saja. Cup holdernya nggak ada di bagian belakang, hanya di bagian tengah konsol tengah sebelah sini, di bagian side pocket. Malah nggak ada side pocketnya di bagian belakang. Oke, sekarang kita ke bagian bagasi. Sekarang kita lihat bagian bagasinya, seluas apa di Nissan March gitu ya. Dan untuk membukanya ini saya seneng karena handle-nya tuh diekspos. Terus di bagian sini ada anak kuncinya, jadi nggak perlu yang namanya apa sih, congkelan di sebelah driver itu nggak ada kalau di Nissan March. Alright, inilah bagasinya. Partisinya ikut keangkat karena ada talinya di sebelah sini, dan ini bagasinya tergolong luas untuk bisa memuat 4 galon air mineral itu masuk kira-kira sebelah sini. Untuk bisa mengangkut koper medium bisa 2. Ya nggak? Iyain aja. Ya mungkin lah. Oke, di bawah bagasinya, di lantai bagasinya itu ada apa aja? Sini ada spare tire yang full size dan juga ada dongkrak-dongkrakan. Dah. Terus kalau masih kurang luas, kita bisa melipat jok row kedua. Ya walaupun nggak rata sih, tapi lumayan. Oke. Mesin. Hah? Sama separatornya bisa dibuka. Iya ya. Iya. Gitu. Terus buka aja gitu. Gitu. Yuk. Pak mau makan di mana, Pak? Sekarang kita lihat mesinnya. Nissan March itu kayak gini nih. Jadi HR12DE 1200 cc pertama kali keluar semuanya cuman pakai mesin yang itu. Tapi waktu facelift menjadi HR15DE pakainya mesin Nissan Grand Livina yang keluaran awal. Nah, yang saya bawa ini adalah HR12DE 1200 cc 3 silinder, pakai horsepower itu cuma 79. Nah, torsinya adalah 109 Nm. Tapi kalau yang 1500 cc-nya, dia punya tenaga 102 horsepower dan torsinya adalah berapa tadi? 148. Nah, saya dibantuin, untungnya ada Ikai. Oke, sebelah sini kita bisa lihat mesinnya. Untuk sebuah city car, dia termasuk yang rapi. Bener, enak banget ngeliat konfigurasinya gitu ya. Selang-selangnya dibawa ke sini itu kelihatan rapih di sebuah Nissan March. Nah, sekarang saya sih udah nggak sabar, pengen yang namanya test drive. Oke, kita test drive yang namanya Nissan March, dan kita harus pakai masker karena berdua di dalam mobil dan dia di belakang saja. Pura-puranya saya menjadi supir, tapi supirnya paling mahal di dunia. Hah? Enggak kan? Iyalah. Iya, biar cepet ya. Jadi yang saya rasakan mengenai Nissan March adalah dari cara duduknya itu nyaman dan nggak bikin pegel kalau macet-macetan. Benar-benar kodratnya sebuah city car ya. Kalau macet-macet, visibilitasnya gede, kilaraannya kecil, itu cukup enak dipakai sehari-hari. Itu sih note-nya dari Nissan March. Terus udah ada tilt steering ya, jadi menemukan ergonomis tuh bisa lebih dapat gitu di Nissan March. Oke, dari suspensinya saya bilang ini banyak orang yang bilang suspensinya tuh lembut, Nissan March itu paling enak. Tapi yang saya rasakan justru yang paling enak, paling lembut, paling empuk adalah Etios Falco, bukan Nissan March. Menurut saya ya, Etios Falco dia lebih lembut, tapi dia lebih limbung daripada Nissan March. Nissan March dia sedikit lebih keras, tapi lebih stabil daripada Etios Falco. Begitu loh ceritanya, ya nggak Pak? Iya. Mesin yang digunakan, yang dipakai di review ini adalah HR12DE. Dan 12-nya ada menunjukkan cc mesinnya 1200 cc 3 silinder. Biasanya kan kalau di Toyota tuh 1200 4 silinder ya? Iya Pak. Nah, kalau ini 3 silinder. Ini pakai matic ya, jadi rasanya kalau yang maticnya saya bilang sedikit telat untuk ngeluarin tenaganya, dan karakternya untuk mesinnya dia adalah di RPM yang agak tinggi. Nah, 4000 tuh baru kerasa nendang gitu tenaganya. Itulah di Etios Falco. Makanya tonton sampai habis supaya nggak setengah-setengah informasinya. Ya nggak Pak? Iya aja. Kalau di Nissan March itu ada yang manual dan otomatis. Nah, kebetulan yang kita pakai adalah otomatis. Yang manual tuh 5 speed ya. Yang ini adalah CVT konvensional gitu. Oh iya, masih konvensional. Jadi bukan CVT ya. CVT itu adanya di tipe yang 1500
cc. Karakternya Nissan yang saya suka dari semua mobil Nissan adalah remnya. Remnya untuk sebuah Nissan ini keren sih. Tuh, sedikit ditoel aja udah ngek gitu, udah mulai kerasa dan nggak butuh effort untuk nginjek remnya. Ada ambulan dan kita harus sedikit menepi. Konsumsi BBM di Nissan March, dan memang terbukti saya ngisi 30.000 aja untuk syuting, dan ini belum kelap-kelip lagi. Tadi saya keluar itu bensinnya tuh kelap-kelip gitu ya, kelip-kelip. Saya isi 30.000, kita udah sampai berapa kilo tadi Kai? Kira-kira 10 kilo sampai 15 kilo ya? 15 kiloan apa? 15 kiloan, ini belum kedip-kedip lagi, yang artinya dia oke lah gitu ya, cukup irit untuk di dalam kota. Nah, yang bikin kecewa adalah dari sebuah Nissan March adalah kekedapan kabinnya. Ini biasanya Nissan menjaga ini ya, tapi ternyata di Nissan March itu tidak begitu kedap, dan bahkan ini agak-agak bikin saya kecewa karena masih berisik banget mobil atau motor yang, nah itu di sebelah, itu sebelah kanan, sebelah kiri itu tadi ada Beat, itu mesinnya tuh masih masuk, tuh masih masuk Nissan March. Aduh, sayang banget. Apa kesimpulannya mengenai Nissan March? Yang pertama adalah saya melihat dari desainnya. Desainnya tuh tergolong yang agak-agak feminim gitu ya. Kalau dipakai saya itu kurang bagus gitu, karena saya kan sporty, gagah gitu ya. Ya nggak sih? Enggak juga ya? Bijak banget loh, Mama. Ya pokoknya tergantung karakternya. Senengnya tuh tergantung lagi sama orang-orang, karena kalau yang saya kira yang naik Nissan March itu lebih cocok untuk dipakai oleh perempuan, ibu-ibu, dan juga kalau bapak-bapak sih masih oke ya, yang udah agak umuran, karena sebuah Nissan March itu tergolong nyaman untuk dipakai sehari-hari. Suspensinya tidak terlalu, saya bilang tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras, jadi agak-agak pas, tapi lebih keras daripada yang namanya Toyota Etios Falco. Nah, itu agak keras sedikit, makanya kalau di kecepatan tinggi Nissan March lebih bagus. Kalau di Etios Falco dia lebih agak-agak limbung. Terus juga untuk tenaga mesinnya tergolong agak pas-pasan. Kalau yang di Matic, saya belum coba yang manualnya, mudah-mudahan ada lagi unitnya. Saya kalau pakai Matic itu agak-agak tertahan gitu tenaga mesinnya. Akhirnya kita ke bagian spare partnya. Spare partnya Nissan itu tergolong mahal katanya, tapi saya juga tidak percaya begitu saja. Kita harus mengadakan analisis lebih dalam mengenai harga spare partnya. Harganya berapa? Ini Pak, sini aja masuklah. Nah, ya. Harganya berapa Pak Nissan ini? 500 juta Pak? Enggak tuh, Pak. Oh enggak? Enggak. Berapa ini? 600. Pak, lebih mahal ya yang di sini ya? Ini harganya kita buka cuma 92 juta aja. Di bawah 100, Pak? Nego lagi 92 juga nego, Pak. Oh iya gitu? Ya ampun, saya belilah 200 lah. Boleh, Pak? Iya. Jadi 200.000. Oke, ini dijual lagi di Aspros gitu juga dijual. Jadi tanyakan saja ke Ikai. Langsung mengenai- aja DM aja di Instagramnya. Udah ditayangin juga di Instagram Pak ini, Pak. Udah ya? Udah dong. Itu surat-suratnya gimana, lengkap? Surat-suratnya BPKB, faktur segala macam lengkap. Pajak juga bulan 6 tuh. Bulan 6 ya? Masih panjang. Sampai tahun depan. Sepanjang. Oke lah kalau begitu. Ya, yaudah. Dadah. Dadah. Dah. Ya, sana. Dah. Enak banget ya? Cuma gitu doang ya? Dah. Dah. Oh, ganti dong.